calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Perkenalkan, saya Rahim dari SMK Negeri 2 Serampat. Saya Bella Agustiasari dari SMK Musda Perbaungan. Dan saya Nur Ainun dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin. di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Begini, Pak, Bapak hari ini akan mengadakan coaching dengan salah satu rekan guru ya, Pak ya? Iya, Bu, rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching, Bu. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Ya, Bu. Dalam kegiatan coaching nanti saya sebagai observer akan menggunakan rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Apakah sesuai sudah dengan prinsip coaching? Apakah sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bu. Sebelum melakukan coaching, saya yakin Bapak sudah memahami prinsip-prinsip coaching. Selain prinsip-prinsip coaching, seperti yang kita ketahui, Pak, bahwa dalam coaching ada 3 kompetensi inti yang terkandung di dalamnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Pada kegiatan coaching kali ini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa pada coaching. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini. Nah, di antara 2 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan kali ini? Nah, begini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik kali ini yaitu dalam coaching mendengarkan secara aktif, agar saya dapat menggali potensi dari coach saya, agar dia dapat menemukan solusi, ide atau gagasan terkait masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Nah, baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, apakah indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju dalam pengembangan coaching kali ini? Yang menjadi indikator ketercapaian yang akan saya tuju, Bu, kali ini dalam kegiatan coaching, yaitu saya ingin melakukan coaching menggunakan alur tirta. Ya, secara runtut lah, Bu, ya, sehingga saya bisa mengarahkan coach saya untuk menggali ide dan potensi dirinya, sehingga bisa menemukan jawaban sendiri ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi sekarang ini. Baik, Pak, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan serta indikator-indikator ketercapaiannya juga akan tercapai ya, Pak ya. Yang saya ingin tanyakan, semoga kegiatan coaching Bapak ini berjalan dengan lancar,
Kalau begitu, silahkan Bapak melanjutkan kegiatan coachingnya dengan coach Bapak ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga, Pak. Saya pulang dulu Bu. Udah, Pak. Saya coach Ibu coach. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Hanya saja saya ada sedikit masalah ini, Pak Rahim. Ada yang bisa saya bantu nih Bu? Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar, Pak? Oh tentu saja boleh Bu. Kebetulan ini Bu, saya lagi kosong jam. Kemudian pun nggak ada kegiatan lain nih. Ngomong-ngomong Bu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan atau percakapan yang kita mulai nanti? Gini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang Ibu ada masalah apa sih Bu? Coba ceritakan sama saya. Jadi begini Pak, ada satu siswa saya, apabila saya masuk, dia tidak begitu semangat dalam belajar. Kemudian tugas pun jarang dia kerjakan Pak. Itu membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dalam pembelajaran Ibu ya. Kemudian tugas-tugas pun jarang dikerjakan. Ya kan Bu? Iya Pak. Jadi apakah Ibu sudah menelusuri kenapa terjadi seperti itu atau penyebab dari masalah itu Bu? Iya Pak, sudah Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab ia tidak begitu suka untuk pelajaran saya. Lalu nih Bu, dari pengamatan atau refleksi Ibu sendiri nih, kenapa dia itu tidak begitu suka atau kurang semangat di mata pelajaran Ibu? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena terlalu rumit menurutnya dalam menghitung, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka, sehingga ia merasa sulit dalam mengikuti proses pembelajaran saya Pak. Jadi gini Bu, maaf sebelumnya ya, kira-kira nih Bu, bagaimana sih kondisi ideal yang Ibu harapkan ini agar terjadi ya pada siswa tersebut ya agar lebih termotivasi atau lebih semangat itu seperti apa sih Bu? Saya Pak tentunya berharap murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya seperti murid-murid lainnya Pak di kelas. Kalau begitu Bu, adakah yang bisa Ibu lakukan ini? Apa yang Ibu ada gagasan yang bisa Ibu meningkatkan motivasi belajar murid tersebut lah di dalam kelas, terkhusus sewaktu pembelajaran Ibu? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga murid tersebut atau anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya menerapkan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, dan seharusnya saya bisa menerapkan sesuatu yang berpusat pada murid seperti banyak speaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar dapat menarik minat siswa tersebut Pak. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira nih Bu metode atau yang pernah berhasil yang Ibu lakukan ini selama ini di kelas tersebut atau di kelas-kelas yang lain sehingga bisa menimbulkan semangat atau motivasi siswa belajar Bu? Oh ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu Pak membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, kemudian menyampaikan pesan berantai dengan hanya memperagakan anggota tubuh aja Pak. Hal tersebut membuat siswa antusias dan akrab dengan rekan satu kelompoknya. Kemudian setelah memasuki inti pembelajaran, masing-masing setiap kelompok membahas masalah yang di LKPD berbeda dengan kelompok lain. Dan setiap perwakilan kelompok berjalan ke kelompok lain untuk menerangkan hasil diskusi mereka ke kelompok sebelumnya. Kemudian mereka begitu seterusnya, sehingga setiap kelompok itu
dapat menyelesaikan masalah masing-masing di LKPD tersebut, karena kan mereka berjalan, setiap anggota kelompok itu perwakilan untuk menyampaikan hasil analisa dari LKPD mereka gitu Pak. Jadi dari terlihat jadi semua siswa itu terlibat aktif dalam kelompok tersebut gitu Pak. Jadi metode atau model pembelajaran tadi yang lakukan contohnya speaking ini kan Bu di kelas, itu Ibu lakukan itu setelahnya atau sebelum itu kegiatan tersebut Bu? Kegiatan pembelajaran. Kalau speaking itu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah speaking itu dilakukan, masuklah kerjaan inti dengan menerapkan metode seperti itu tadi Pak. Luar biasa ya Bu ya. Jika kita rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai angka 10, yang menurut Ibu nih ya, seberapa sih berhasil metode yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di kelas tersebut ini? Kalau saya rating ya Pak, metode yang saya lakukan itu tadi berupa speaking berantai atau metode yang saya terapkan tadi itu sekitar di angka 8 sampai 9 gitu Pak. Ya baiklah Bu. Selanjutnya nih Bu, kan tadi kan Ibu menurut Ibu tadi kan ratingnya segitu. Jadi apakah ada rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ini ke depannya atau langkah-langkahnya untuk memperbaiki kegiatan atau pembelajaran tersebut? Iya, langkah yang saya lakukan itu Pak, saya akan menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga tentunya kegiatan speaking yang berbeda dari sebelumnya agar terlihat menarik seperti pesan berantai tadi Pak. Cuman kan saya harus menerapkan speaking dengan berbeda agar tidak bosan anak-anak gitu ya kan Pak. Kemudian saya juga mengupdate ilmu saya terkait metode pembelajaran atau informasi yang berkaitan dengan cara mengajar saya Pak. Yang seperti cara mengajar saya yang seharusnya berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun dari segi saya sendiri Pak sebagai seorang pendidik. Iya betul, itu benar Bu. Emang kita kadang ini kan sebagai pendidik juga harus memperhatikan ya kan kebutuhan siswa atau murid kita ya kan. Karena kan ada guru yang dia hanya berperan atau sebagai teacher center, seharusnya kan menjadi student center, sehingga anak didik atau peserta didik yang kita arahkan atau kita tuntun itu menjadi lebih bagus, terkhusus di pelajaran Ibu ya kan. Karena pelajaran Ibu kan matematika ini kan ya Bu, berhubungan dengan angka-angka. Jadi Bu, siapa aja sih Bu yang membantu Ibu dalam menyusun ini maupun melaksanakan program atau langkah Ibu tersebut agar terjalan dengan baik? Yang membantu saya tentunya Pak adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa pastinya adalah wali murid, apalagi terkait wali murid yang terkait anak tersebut Pak, wali murid dari anak tersebut. Tapi secara mayoritas ya pastinya saya berkomunikasi juga dengan wali murid atau orang tua murid dari peserta didik di kelas. Kira-kira nih Bu, kan tadi ada kepala sekolah, ada rekan guru atau wali murid nih. Nah itu mungkin Ibu ada teknisnya bagaimana penyampaiannya atau menggunakan metode apa sih biar supaya kolaborasinya lebih lancar gitu? Komunikasi antara orang tua tadi Pak. Iya Kalau betul. itu paling saya mengundang orang tua dalam jangka waktu misalnya hari khusus disediakan undangan wali murid, atau saya berkomunikasi via WhatsApp, via telepon. Itulah Pak langkah untuk membangun komunikasi antara saya dan orang tua murid tadi. Bagus Bu, luar biasa. Langkah Ibu memang bagus, tepat. Selain itu Yang saya lakukan itu tadi berupa speaking berantai atau metode yang saya terapkan tadi itu sekitar di angka 8 sampai 9 gitu Pak. ya baiklah Bu. Selanjutnya nih Bu, kan tadi kan Ibu menurut Ibu tadi kan ratingnya segitu. Jadi apakah ada rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ini ke depannya atau langkah-langkahnya untuk memperbaiki kegiatan atau pembelajaran tersebut? Iya, langkah yang saya lakukan itu Pak, saya akan menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga tentunya kegiatan speaking yang berbeda dari sebelumnya agar terlihat menarik seperti pesan berantai tadi Pak. Cuman kan saya harus menerapkan speaking dengan berbeda agar tidak bosan anak-anak gitu ya kan Pak. Kemudian saya juga mengupdate ilmu saya terkait metode pembelajaran atau informasi yang berkaitan dengan cara mengajar saya Pak. Yang seperti cara mengajar saya yang seharusnya berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun dari segi saya sendiri Pak sebagai seorang pendidik. Iya betul, itu benar Bu. Memang kita kadang ini kan sebagai pendidik juga harus memperhatikan ya kan kebutuhan siswa atau murid kita ya kan.
Karena kan ada guru yang dia hanya berperan atau sebagai teacher center, seharusnya kan menjadi student center, sehingga anak didik atau peserta didik yang kita arahkan atau kita tuntun itu menjadi lebih bagus, terkhusus di pelajaran ibu ya kan, karena pelajaran ibu kan matematika ini kan ya bu, berhubungan dengan angka-angka. Nah jadi bu, siapa aja sih bu yang membantu ibu dalam menyusun ini maupun melaksanakan program atau langkah ibu tersebut agar terjalan dengan baik? Yang membantu saya tentunya Pak adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa pastinya adalah wali murid, apalagi terkait wali murid yang terkait anak tersebut Pak, wali murid dari anak tersebut. Tapi secara mayoritas ya pastinya saya berkomunikasi juga dengan wali murid atau orang tua murid dari peserta didik di kelas. Kira-kira nih Bu, kan tadi ada kepala sekolah, ada rekan guru atau wali murid nih. Nah itu mungkin Ibu ada teknisnya bagaimana penyampaiannya atau menggunakan metode apa sih biar supaya kolaborasinya lebih lancar gitu. Komunikasi antara orang tua tadi Pak. Iya Kalau betul. itu paling saya mengundang orang tua dalam jangka waktu, misalnya hari khusus disediakan undangan wali murid, atau saya berkomunikasi via WhatsApp, via telepon. Itulah Pak langkah untuk membangun komunikasi antara saya dan orang tua murid tadi. Bagus Bu, luar biasa. Langkah Ibu memang bagus, tepat. Selain itu juga nih Bu, kira-kira Bu berapa lama sih ya waktu yang Ibu butuhkan ini untuk melakukan kegiatan ya atau program tersebut agar supaya lebih menunjang lah atau mengembangkan proses pembelajaran? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin dan mungkin pencapaiannya aja Pak butuh waktu yang tidak terlalu cepat, karena sesuatu kan tidak semuanya bisa instan gitu Pak. Iya benar Bu, memang yang namanya kegiatan atau proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi Bu ini terkait tentang meningkatkan mutu pendidikan, apalagi kepada murid yang masih istilahnya motivasinya kurang, semangatnya. Makanya di sini kita memang harus lebih ekstra lah dalam membimbing atau menuntun murid tersebut. Iya Pak. Jadi saya akan yang terkait Bapak katakan, saya akan secepatnya lah Pak, secepatnya terapkan murid untuk mendapatkan hak belajarnya mereka agar mereka melaksanakan pembelajaran yang sesuai bagi murid, sehingga murid itu mendapatkan haknya. Itu tadi pembelajaran berpusat pada murid, dan saya tentunya sebagai pendidik juga saya bahagia kalau murid saya belajar dengan bahagia juga Pak. Betul sekali Bu. Nah ini nih kapan ini rencananya Ibu akan melakukan kegiatan tersebut Bu? Seperti secepatnya Pak saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun bagi pendidik. Iya benar sekali Bu. Kalau hal-hal yang baik itu kalau bisa secepatnya kita lakukan Bu. Nah, kemudian ini Bu, ada nggak komitmen seperti apa sih yang akan Ibu buat dalam melakukan rencana tersebut? Saya akan konsisten Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus dan akan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Setuju Bu, saya juga dukung apa yang Ibu katakan tadi. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus mencari pengalaman, pengetahuan yang dengan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena kan pengalaman itu kan bukan hanya di dalam sekolah, kita bisa menimba ilmu itu di luar. Bahkan kalau saya lihat sekarang ilmu itu bukan hanya dari guru saja ya kan Bu, bisa dari media sosial atau dari mungkin kunjungan perpustakaan atau sebagainya lah. Nah sekarang Bu yang saya tanyakan, ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan ini Bu ya dalam proses pengembangan atau penerapan yang akan Ibu lakukan nantinya? Kalau masalah dukungan, kalau sarana dan prasarana saya sudah dapatkan di sekolah Pak, dukungan rekan sejawat dan kepala sekolah
juga saya sudah dapatkan. Mungkin adalah saya sendiri lah Pak, motivasi dari saya sendiri untuk lebih baik lagi, dorongan diri untuk lebih baik lagi. Paling itu Pak yang saya harus perbaiki. Oke lah Bu. Kalau misalnya ini Bu, kalau sarana prasarana itu seperti apa sih Bu? Sarana prasarana itu Pak untuk mendukung metode tadi yang saya sebutkan itu, misalnya sarana seperti Infokus, seperti juga media-media pembelajaran pendukung pembelajaran saya, seperti itu Pak. Insya Allah bagus ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti ke depannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ini Bu, setelah kita melakukan pekerjaan ini, apa sih yang Ibu rasakan? Saya merasa lega, senang sekali gitu Pak rasanya. Saya setelah menemukan solusi lah Pak dari perbincangan yang telah saya lakukan dengan Bapak tadi Pak. Baguslah Bu. Ya mudah-mudahan solusi yang Ibu dapatkan nanti ini dapat Ibu laksanakan, ya Ibu terapkan dengan baik, lancar, sehingga mungkin bisa mengimbas kepada guru-guru yang lain. Iya Pak. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Bu? Saya rasa cukup Pak, cukup sampai di sini mungkin udah cukup. Nggak ada yang mau saya sampaikan lagi. Saya telah menemukan solusinya dari perbincangan kita tadi Pak. Oke, baiklah Bu ya. Mungkin ya Bu, kedepannya kalau misalnya Ibu ingin sharing atau mungkin praktis, ya jangan segan-segan Bu. Ya selain saya kan masih ada juga guru-guru lain di sekolah kita ini kan. Iya Mungkin Pak. bisa Ibu, ya kalau mungkin segan sama saya, sama Ibu yang lain. Yang penting di sini kita saling menguatkan lah Bu ya, yang untuk mengembangkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Mungkin itu aja ya Bu ya dari saya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak telah meluangkan waktu untuk saya berbincang dan saya telah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Oke Bu, sama-sama ya Bu ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Baik Pak, saya tadi mengamati proses percakapan coaching yang Bapak telah lakukan dan ada beberapa catatan yang saya buat terkait proses coaching tersebut. Tapi sebelum itu saya menanyakan kepada Bapak, tadi dalam proses coaching, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator-indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, terkait indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching tadi adalah menerapkan prinsip coaching, di mana antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah ada saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya tadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana tadi Bapak mengobrol dengan coach itu tidak ada perbedaannya. Jadi Bapak dengan coaching memiliki kedudukan yang setara. Bapak tadi juga menerapkan prinsip proses kreatif, di mana tadi Bapak sudah bisa mengarahkan coach untuk menggali ide maupun solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta Bapak tadi juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi inti sesuai dengan yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan menurut saya, catatan saya, proses coaching ini sudah termasuk yang sudah Bapak laksanakan dari percakapan Bapak, juga sudah sesuai dengan
alur tirta, yang mana tadi Bapak sudah memulainya dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan masalah, kemudian ada rencana serta tanggung jawab. Jadi secara umum menurut catatan saya sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak, terkait proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, adalah kompetensi kehadiran penuh atau present. Karena tadi pada saat coaching saya kurang melaksanakan ya present secara sepenuhnya. Baik Pak, jadi kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya, present yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, baik Pak. Semoga harapan Bapak untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh akan segera dapat Bapak maksimalkan dalam diri Bapak ya. Dan saya berharap bukan hanya kesadaran penuh saja yang berkembang, tetapi juga kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan semakin baik lagi. Harapan saya ke depannya dalam melakukan coaching Bapak, tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bapak, supaya semakin mantap. Terima kasih Bapak atas proses yang luar biasa tadi. Semoga semakin sukses ke depannya ya Bapak ya. Selamat siang. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Sama-sama juga Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang Bu Bella. Selamat siang Pak Rahim. Gimana kabarnya Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu, begini Bu, hari ini katanya Ibu akan mengadakan coaching ya dengan salah satu guru di sekolah ini. Iya Pak. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu sebelum melakukan coaching dengan guru tersebut. Iya Pak. Dalam kegiatan coaching nanti nih Bu, sebagai observer saya akan menggunakan rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak. Jadi sebelum melakukan coaching, saya yakin Ibu sudah memahami prinsip-prinsip coaching tersebut. Selain prinsip-prinsip coaching, seperti yang kita ketahui, ya Ibu, dalam coaching ada 3 kompetensi inti yang terkandung di dalamnya, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Pak. Gitu. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya dalam coaching kali ini. Nah, di antara 2 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah mendengarkan secara aktif agar saya dapat menggali potensi dari coaching saya dan agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik.
Nah, untuk pertanyaan berikut, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, apa indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju dalam mengembangkan coaching kali ini? Yang menjadi indikator ketercapaian yang akan saya tuju dalam kegiatan coaching kali ini adalah saya bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta secara runtut, sehingga saya bisa mengarahkan coachee saya untuk menggali ide dan potensi dirinya, sehingga dia bisa menemukan jawabannya sendiri ataupun solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu, semoga kompetensi yang Ibu kembangkan serta indikator ketercapaian yang juga akan tercapai, ya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Semoga kegiatan coaching kali ini ya Ibu dapat berjalan dengan lancar. Kalau begitu silakan Ibu lanjut kegiatan coaching dengan salah satu guru tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Bu Ainun? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Hanya saja saya ada sedikit masalah ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak kita berbincang sebentar saja, Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya perlu lakukan, Bu. Memangnya Ibu ada masalah apa Bu? Jadi begini, Bu, ada siswa saya, salah satunya, Bu, apabila masuk di pelajaran saya, dia tidak begitu semangat untuk belajar, Bu. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu pun yang membuat saya sedikit pusing dan dalam menghadapi sikapnya, Bu. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa ia tidak begitu suka dengan mata pelajaran saya, Bu. Oke, lalu dari pengamatan Bu Ainun, mengapa ia tidak begitu suka dengan mata pelajaran Ibu? Iya, Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan secara langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran yang saya ajarkan, Bu, karena katanya agak sedikit membosankan dalam pembelajaran yang saya sampaikan, karena termasuk banyak dia membaca saja, jadi dia di situ agak sulit di dalam proses pembelajarannya, Bu. Oke, nah kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan yang terjadi pada murid tersebut? Ya, yang jelasnya, Bu, saya juga mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain, Bu. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Ainun lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Yang jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak didik saya tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang saya terapkan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama-sama dengan saya, Bu. Baiklah Bu, adakah kira-kira metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Oh, ada, Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan secara berantai dengan hanya memperagakannya dengan anggota tubuhnya. Hal tersebut membuat siswa antusias dan akrab dengan satu rekan kelompoknya.
Kemudian setelah masuk ke inti pembelajaran, masing-masing setiap kelompok membahas masalah-masalah yang ada di LKPD, berbeda dengan kelompok lain. Setiap perwakilan kelompok berjalan ke kelompok lain untuk menerangkan hasil diskusi mereka sebelumnya ke kelompok yang berbeda-beda dan seterusnya sampai semua permasalahan di LKPD tuntas dibahas. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jika kita rating tuh dari angka 10, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa berhasil metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Ainun lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking tentunya yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu, ataupun ice breaking terbaru yang lainnya, serta mencari dan mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara mengajar yang tentunya berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri terutamanya sebagai seorang pendidik jelasnya. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Ainun dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang jelasnya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah pertama sekali dan selanjutnya rekan sejawat dan tak lupa juga saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid ataupun orang tua siswa saya tersebut. Oke, kira-kira berapa lama Bu Ainun waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama karena tidak ada yang namanya pembelajaran ini yang instan ya, Bu ya. Oke, betul Bu. Betul sekali Bu Ainun. Nah, kapan Bu Ainun bisa melakukan rencana ini? Wah, sepertinya akan secepatnya saya terapkan ke anak murid saya yang untuk mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid-murid maupun bagi pendidik. Oke, kemudian nih Bu Ainun, komitmen seperti apa yang Bu Ainun lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus dan akan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh peserta didik saya yang jelasnya, Bu. Oke, baik Bu Ainun. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana yang jelasnya sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya sendiri agar konsisten dalam menjalaninya. Oke, baiklah Bu Ainun. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ainun setelah kita berbincang sejak tadi? Ya, Mas Allah lega sekali ya dan senang sekali, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Apakah ada yang lain yang Bu Ainun ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Bu, dan saya ucapkan terima kasih banyak loh, Bu, untuk meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali, Bu. Oke, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu, semoga kita saling berbagi. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Nur Ainun. Sampai juga kita berjumpa di lain waktu ya Ibu Bella ya. Oke Bu, assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, jawab lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahim. Nah, baik Bu, saya tadi sudah mengamati proses percakapan coach Ibu dengan salah satu guru tadi ya di kelas.
setelah saya lakukan, ada nih beberapa catatan yang saya buat terkait proses coaching tersebut. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan ini kepada Ibu. Tadi dalam proses coaching, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk yang saya lakukan pada saat coaching tadi Pak adalah menerapkan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan yang saya buat. Di catatan saya tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana tadi Ibu sudah mengobrol dengan coachee. Itu ya jadi perbedaan ya, yang memiliki kedudukan yang setara atau sama. Kemudian Ibu tadi juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana tadi Ibu sudah mengarahkan coachee untuk menggali ide maupun potensi solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Serta Ibu tadi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga coachee dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi inti sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan menurut catatan saya, selama proses coaching hal tersebut sudah Ibu laksanakan. Ibu sudah mulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana, serta tanggung jawab. Jadi secara umum, menurut catatan saya nih, Ibu sudah melakukan proses coaching itu dengan sangat baik. Dan satu pertanyaan lagi nih Bu, terkait proses coaching tadi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, karena tadi pada saat coaching kehadiran penuh belum sepenuhnya saya laksanakan secara maksimal Pak. Baik Bu, jadi kompetensi kehadiran penuh atau presence ya yang belum Ibu kembangkan nanti ke depannya. Iya. Baik Bu, semoga harapan Ibu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh akan segera dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Dan saya berharap bukan hanya kesadaran penuh yang berkembang, tetapi juga kompetensi yang lainnya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot akan semakin baik lagi. Harapan saya ke depannya ini Bu, dalam melakukan coaching yang Ibu tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu, agar biar supaya makin mantap lah. Nah, terima kasih Bu atas proses yang luar biasa tadi. Semoga Ibu semakin sukses ke depannya, bisa mengimbaskan ya penerapan coaching malut kita ini dengan rekan sejawat. Nah, selamat siang Bu. Terima kasih Pak, selamat siang juga. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot? Kemudian bagaimana ke coachee dan coach responnya untuk menanggapi pertanyaan coach? Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, apa yang Ibu harapkan dari praktik coaching ini? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi harapan saya Bu dalam coaching ini, yakni diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coach.
Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan keempat, komitmen dan tanggung jawab rencana yang diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach. Oke, baik begitu, Bu. Kemudian kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Oke, selanjutnya bagian dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu amati apa? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengaran yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memperdayakan coach. Oke, sudah sangat bagus ya Bu. Kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun coachingnya. Lalu indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu raih? Indikator ketercapaian akan diraih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching dilancarkan ya Bu dan mencapai tujuan yang direncanakan. Terima kasih juga Ibu, sama-sama ya Bu. Amin. Oke, selamat coaching ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Makasih ya, Bu, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Ya, nggak lama-lama sih, Bu, waktunya. Saya kurang lebih 15 menit lah. Apa nih yang mau diomongi pagi hari ini Pak? Gini, Bu. Sebenarnya kok kayak ada panggilan hati nih, Bu. Terkait hasil rapat pendidikan yang tahun kemarin 2024. Di situ kan nilai numerasi itu kan lumayan bagus, Bu, baik. Tapi kok untuk literasinya saya rasa itu perlu ada perbaikan lagi ya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada kendala dalam meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah Bapak ya. Iya betul, Bu. Oke Pak, sekarang kita punya waktu untuk berbincang-bincang nih ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak ambil dari percakapan ini? Sebenarnya, Bu, saya ingin cari solusi, yaitu ingin mencari itu meningkatkan atau bagaimana sih cara mengembangkan agar literasi itu bisa lebih baik di sekolah kita, Bu. Oke Pak, kalau dari pengamatan Bapak, kelas atau pembelajaran seperti apa yang Bapak inginkan? Sebenarnya saya ingin menciptakan secara khusus ini, Bu, di kelas itu, khususnya nih kelas 10, untuk peningkatan budaya literasi sama numerasi itu sama bagusnya. Tentunya juga untuk di kelas 11 dan 12 juga itu harus berusaha ya berbarengan lah bersama-sama juga dalam usaha meningkatkan budaya literasi di sekolah kita. Dan kalau bisa, Bu, literasi itu tidak hanya untuk membaca saja, Bu. Bila perlu ya dengan melihat, mendengar, kemudian ya istilahnya bisa berbicara juga sih, Bu. Oh oke. Jadi kalau gitu Pak, ingin budaya literasi itu bisa dimulai dari kita membuat suatu kegiatan ya Pak ya. Nah kira-kira yang sudah berjalan di sekolah Bapak selama ini seperti apa ya Pak ya? Iya, Bu, memang baru membaca gitu sih, Bu, kalau di sekolah saya itu. Jadi banyak yang belum maksimal ini kami lakukan ini, Bu. Jadi seperti ya melihat bahwa budaya literasi dan numerasi di sekolah kami itu belum maksimal dilakukan selama ini, Bu. Oh jadi seperti itu ya Pak ya. Melihat budaya literasi dan numerasi yang selama ini sudah berjalan masih kurang maksimal ya Pak ya.
Ya seperti itulah Bu. Nah, kira-kira selama ini Bapak sudah mencari tahu belum Pak? Kenapa literasi dan numerasi di SMA Bapak mengajar masih belum maksimal? Kira-kira masalahnya ada di mana Pak? Nah begini Bu, setelah saya dapat ilmunya yang tadi sudah dijelaskan di awal ya Bu ya, literasi itu kan tidak hanya membaca, kemudian dia tidak hanya melihat, menulis, berbicara seperti itu kan Bu. Nah tetapi secara pribadi nih dari diri saya sendiri memang belum maksimal, baru sampai tahap membaca aja Bu dalam progres berliterasi selama ini yang saya pahami. Nah, Stop dulu, Bu. Oke. Nah, jika Bapak sudah tahu permasalahannya, mengapa banyak siswa yang belum memahami pentingnya literasi dan numerasi, Pak? Kira-kira Bapak punya rencana apa ini ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Nah, begini Bu, pertama saya akan membiasakan budaya literasi dan numerasi di kelas saya Bu. Nah, selanjutnya saya akan sharing ya dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat lah, baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Ya untuk bersama-sama lah menerapkan budaya literasi numerasi ini Bu. Nah, kemudian mereka bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Ya dalam rangka upaya meningkatkan rapat pendidikan kita Bu. Nah, kira-kira rencana Bapak ini akan terlaksananya kapan ya, Pak ya? Ya saya akan mulai di awal semester 1 inilah Bu, kira-kira di bulan Januari mulai nanti saya harapkan ya sampai pelaksanaan ANBK di tahun 2024 ya sekitar di bulan Agustus ya Bu ya, kita kan melaksanakan ANBK di situ. Nah mudah-mudahan ada peningkatan lah Bu setelah kita melaksanakan kegiatan ini Bu. Kalau itu ada di skala 1 sampai 9, menurut Bapak sekarang semangat murid-murid itu ada di level berapa, Pak? Kalau menurut saya sih Bu, kalau saya lihat nih ya Bu ya, itu baru di level 5 sih Bu ya. Dalam bayangan Bapak, rencana Bapak ini akan dilaksanakannya kapan? Ketika selesai proses pembelajaran Bu, nah jadi kita akan nih pulang masih nunggu absen. Nah saya akan mencoba sharing dengan rekan guru lain, kemudian mungkin nanti bisa secara individu maupun bersama-sama. Oh, begitu ya, Pak. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan rencana yang akan Bapak laksanakan? Tentunya Bu, saya akan minta izin dulu ya Bu ya dari atasan atau kepala sekolah. Kemudian ya berkolaborasi lah dengan rekan sejawat, dengan wali murid, kemudian bisa berkomunikasi ya melalui grup wali murid ya atau dengan ya media sosial lainnya lah Bu ya, yang ketika kita sedang hadir di sekolah mungkin bisa langsung secara ya tatap muka atau luring. Kalau begitu ya Pak ya, ininya seperti itu ya Pak ya. Kira-kira komitmen apa yang Bapak harapkan? Komitmennya sih Bu, semoga kita seluruh stakeholder atau warga sekolah ini ya dapat menjalin kerjasama yang baik tentunya kan Bu. Kemudian semua bisa saling menyadari dan bersemangat untuk meningkatkan budaya literasi dan numerasi. Bagus sekali itu Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya segera mungkin ya Pak ya, dari rencana yang tadi sudah Bapak buat dan sampaikan ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga ya Bu ya. Dari perbincangan ini kira-kira bagaimana sih Pak perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, saya sudah benar-benar merasa plong Bu, senang perasaan saya. Saya menjadi lebih mantap dan bersemangat untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak, bagus sekali. Mengingat waktu kita mungkin sudah cukup ya nih kira-kira percakapan kita yang hari ini ya Pak ya. Dan Bapak kan sudah mendapatkan semua solusi dan informasinya ya kan Pak?
Ibu, saya jadi bisa nih mendapatkan solusi dari pembicaraan kita. Masalah saya jadi terselesaikan. Tentunya karena sudah ya difasilitasi. Semoga benar-benar dapat terlaksana. Amin ya Pak ya. Kira-kira ada hal yang lain ingin Bapak bicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sekali ini makasih banyak ya, Bu ya. Baik Pak, sama-sama. Kalau begitu sampai jumpa lagi ya Pak ya di lain waktu dan kesempatan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bella. Oke, baik, Bu. Saya tadi sudah mengamati proses percakapan coaching yang Ibu telah lakukan. Ada beberapa catatan yang saya buat terkait proses coaching tersebut. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan kepada Ibu tadi tentang proses coaching. Apakah yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk yang saya lakukan pada saat coaching tadi adalah menerapkan prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu, apakah sudah apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya? Di catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Di mana tadi Ibu mengobrol dengan coach itu tidak ada perbedaan. Jadi Ibu dengan coach memiliki kedudukan yang setara. Ibu juga tadi sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana tadi Ibu sudah bisa mengarahkan coach untuk menggali ide maupun solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Serta Ibu tadi juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi inti sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut catatan saya selama proses coaching tadi hal tersebut sudah Bapak laksanakan. Dan Lanjut. oke, jadi yang sudah Ibu mengembangkan kompetensi inti sesuai dengan yang Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan menurut catatan saya selama proses coaching hal tersebut sudah Ibu laksanakan. Dan percakapan Ibu tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana serta tanggung jawab. Jadi secara umum menurut catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Satu pertanyaan lagi Bu, terkait proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi kehadiran penuh dan presence, karena tadi pada saat coaching kehadiran penuh belum sepenuhnya saya laksanakan karena menurut saya belum secara maksimal. Oke, baik Bu, semoga harapan Ibu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh akan segera dapat Ibu maksimalkan ya dalam diri Ibu. Dan saya berharap bukan hanya kesadaran penuh yang berkembang, tetapi juga kompetensi lainnya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot akan semakin baik lagi. Harapan saya ke depannya dalam melaksanakan coaching, Ibu tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dan alur Tirta Ibu semakin mantap. Terima kasih Ibu atas proses yang luar biasa tadi. Semoga semakin sukses ke depannya. Selamat siang Bu Nur Ainun. Selamat siang juga Ibu Bella, saya juga mengucapkan terima kasih. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.